Melek budaya, budaya Malek. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya Malek. Kita hari ini menyelusuri Desa Domas ya. Desa Domas itu ada di wilayah Kecamatan Trawulan. Jadi Domas ada sisi timur dari wilayah Kecamatan Trawulan. Kita nyoba Desa Domas ini apa. Di Desa Domas ini peranan dan juga kita akan mengungkap keberadaan Desa Domas ini di dalam kota Raja Wilotikta yaitu Trawulan. Karena menurut sejarah ada beberapa waduk besar ya yang ada mulai dari Barono, Awewe, di Candi Limo, di Domas, Kumitir dan sebagainya. Dan ini kita ada di titiknya yaitu di Waduk Domas. Kita coba lihat sekarang keberadaan dari Waduk Domas ini sekarang sudah menjadi apa. Yuk ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya Melek. Nah ini kita ada di stadion, di lapangan sepak bola ya, milik warga ya. Jadi lapangan sepak bola ini mungkin kalau kita lihat sekilas hanya satu lapangan sepak bola milik warga di wilayah Kelurahan Domas ini. Tapi sejarahnya begitu besar ya, karena ini adalah Waduk Domas yang dulu merupakan satu tempat untuk menampung air ya, situ atau bendungan atau danau yang dibikin zaman Majapahit dulu untuk menstabilkan keadaan air di wilayah Kota Raja. Jadi keberadaan Waduk Domas seperti ini sekarang. Tinggal cerita ya Waduk Domas, dan keberadaan sekarang menjadi lapangan sepak bola di wilayah Kelurahan Domas, Kecamatan Trawulan ini. Ini keberadaannya Desa Domas dengan waduknya, Waduk Domasnya. Kita lihat ada sekitar 20 waduk ya besar di zaman Majapahit dulu. Salah satunya ya di Domas, keberadaan seperti ini. Seperti juga ada di Dungwulan, di Kulung sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggal pemukiman. Kalau di Candi Limo kita lihat belakangan kemarin ya, ada waduk yang sudah mengalami pendangkalan sangat dahsyat sekali ya, sampai sudah dangkal hampir rata juga dengan jalan. Beberapa waduk lain juga hilang seperti Kumitir. Kumitir sekarang menjadi rawa-rawa yang dulu adalah waduk Kumitir di dekatnya dari Candi Petir Tantikus. Ini keberadaan Waduk Domas. Kita akan telusuri ada apa di Desa Domas ini yang menurut informasi warga di sini banyak punden-punden ya. Mungkin masyarakat itu bilang punden dengan sebutan ABC dan lain sebagainya. Coba kita ulas, kita telisik ya. Ada apa di punden-punden yang ada di Domas ini? Apakah masih ada peninggalan masa lalu itu berupa benda-benda cagar budaya seperti keramik, gerabah, batu bata kuno atau batu andesit? Yuk kita ikuti terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya Melek. Kita coba datangi salah satu situs yang ada di dekat dari Waduk Domas atau sekarang menjadi lapangan sepak bola Domas. Kita akan melusuri masuk di perkebunan tebu warga. Biasa ya kalau kita warawiri di Trawulan selalu masuk ke areal perkebunan tebu. Dan tebu ini sudah hampir panen ini, bentar lagi karena sudah musim giling, bagus gula itu. Ini nah, kita sudah masuk di wilayah pundennya. Di sini namanya masyarakat mengasih nama Mbok Rondo Kuning. Coba kita telisik di dalam sana ada nggak bukti-bukti kebesaran kerajaan Majapahit pada masa lalu. Ini batu bata ada sih sini. Batu bata banyak juga, batu-batu kawi. Ini juga merupakan struktur lantai juga. Karena melihat keberadaan dari situs Mbok Rondo Kuning ini masih utuh ya. Ini mas batu bata mas. Masih utuh. Dari belum pernah digali, ini batu bata kuno masih ada nih. Dan ini belum digali nih tempat ini. Nggak sempat dibikin untuk industri batu bata kelihatannya, karena melihat pohon yang besar seperti ini usianya udah tua banget ya, mungkin bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Coba telusuri yang sebelah sana. Ini pecahan batu bata kuno tembikar banyak nih. Misteri juga ya di situs ini ya. Ini kelihatannya ada ini yang dikasih kain putih dan ini disakralkan oleh warga. Jadi di wilayah Domas ini merupakan punden ya. Jadi apakah yang di dalam ini
apakah yang di dalam ini adalah lingga, biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi coba kita biarkan aja, kita menghargai apa yang sudah ada. Ini kalau menurut analisa saya mungkin lingga yang terpisah dari yoninya. Jadi ini keberadaan di Punden Borono Kuning. Nah ini batu batanya. Nah ini. Nah satu bukti lagi sudah ditemukan. Ini batu bata. Keberadaan Desa Domas ini tidak jauh dari Candi Watu Sumpak, ya. Candi Watu Sumpak juga Candi Turi yang sekitar 200 meter dari Candi Watu Sumpak. Melihat dari letaknya yang dekat dengan Waduk Domas, mungkin tempat ini adalah tempat pemujaan, ya, atau tempat padat penduduk. Tapi dari lokasi kita belum banyak menemukan bukti-bukti yang begitu mendekati ke suatu tempat pemujaan. Tapi tadi kita lihat di sana ada kayaknya lingga, ya. Mungkin juga tempat ini tempat pemujaan. Ini batu bata masih banyak ini. Batu bata kunonya masih banyak. Dan ini wujud dari pelestarian oleh warga selama ini, ya, yang dijadikan pepunden di wilayahnya ini. Jadi tidak digali untuk bahan batu bata merah, juga tidak didirikan bangunan. Jadi masyarakat biasanya di saat mereka mendapat anugerah dari Yang Maha Kuasa, mereka mengadakan syukuran. Itu biasanya di punden desa masing-masing di wilayahnya, karena dipercaya oleh masyarakat punden adalah salah satu tempat awal dari babat alas, ya, istilahnya orang membuka hutan awal itu biasanya dinamakan pepunden. Ini yang terjadi di zaman sekarang dan wilayah Trawulan selama ini seperti itu. Karena istilahnya yang babat alas itu beliau ini itu yang terjadi. Kita akan telusuri lanjut terus ya Desa Domas ini, ya, karena belum banyak kita temukan bukti-bukti yang lain. Tapi letaknya memang di wilayah Kecamatan Trawulan. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Jadi di area Punden Borono Kuning ini dia dikelilingi oleh areal perkebunan tebu, ya. Jadi cerita dari warga beberapa tahun kemarin sempat terjadi di saat mereka pada waktu jam 12 siang, ibarat pas waktu sholat zuhur, mereka tidak istirahat bekerja dan tetap bekerja, mesti ada halangan mereka. Mungkin di situ tuntunan bahwa mereka harus istirahat, harus sholat dulu, ya kan? Karena setiap para penebang tebu ini di saat siang hari pas waktu sholat zuhur mereka tidak istirahat, mesti terjadi apa-apa. Mungkin mereka sakit dan sebagainya, selalu ada halangan. Intinya dari situ mungkin para pekerja ini disuruh menghargai waktu, ya, diingatkan sudah waktunya mereka untuk melakukan kewajiban mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Ini yang terjadi di situs Borono Kuning Domas seperti ini, dan tebu ini sudah puluhan tahun, ya. Mungkin juga tebu ini rentetan dari proses tanam paksanya Raffles pada waktu nanam tebu di Nusantara, karena areal tebu di Trawulan banyak sekali, ya, hampir sekitar 30% lebih pertanian di Trawulan itu didominasi oleh perkebunan tebu. Ikuti kami terus yuk. Oke, kita sekarang jalan-jalan, ya, dari menelusuri Sungai Pikatan. Ini tetap di daerah Domas tadi, tapi sudah beda wilayah. Ini wilayahnya di Desa Penewon ini. Jadi sungai ini, Sungai Pikatan ini, di dalam sejarah Majapahit memang sungai ini berdekatan langsung dan berdampingan dengan Waduk Domas. Karena Waduk Domas ada di sebelah sana tadi yang kita sudah datangi lagi, yang ada di lapangan sepak bola di Desa Domas tadi. Ini sungai ini ada di timur dari Desa Domas, di timur dari Waduk Domas tadi. Keberadaan seperti ini, jadi banyak paras dan sebagainya. Apakah benar sungai ini dulu merupakan pintu air sebelah timur dari Waduk Domas?
Karena melihat nama Pikatan itu bukan suatu nama yang asing ya di masa peradaban Majapahit atau Welatikta pada zaman itu. Jadi ini, apakah benar pintu air ini dulu buatan manusia? Ya, mengingat Sungai Pikatan dulu ada di sebelah barat sana. Jadi setelah banjir bandang besar, sungai itu bisa berpindah. Seperti beberapa episode yang sebelumnya kita sudah berjelas di saat kita berreview tentang situs Kumitir, bahwa di dekat situs Kumitir itu dulu ada Sungai Pikatan yang besar, dan ini timurnya lagi dari Waduk Domas. Kita nyoba telusuri dari sini ya. Jadi ini Sungai Pikatan yang ada di Desa Penewon, jaraknya cuma sekitar 2 km dari Waduk Domas tadi. Jaraknya cuma sekitar 2 km dari Waduk Domas. Mungkin kita bisa melihat ya struktur tanah yang mungkin lagi digali oleh warga, bisa mengambil satu kesimpulan apa nanti bukti-bukti itu masih ada apa enggak ya. Coba kita telusuri sungai ini, karena menurut informasi tadi ada galian di sebelah sana. Apakah dari galian itu kita bisa menemukan struktur-struktur bangunan lama yang masih ada sampai hari ini. Jadi mata pencarian warga masih tetap bertani agraris ya, nih habis ditanami singkong. Kita nyoba telusuri masuk ke sungai itu, belok kanan itu. Kita telusuri jasnya Sungai Pikatan ini. Ini banyak nih batu bata lama, nih juga lambik masih ada ini sini. Pak. Jadi ini lahan ini material ini dibawa oleh banjir bandang ya. Jadi kelihatan lumpurnya yang sudah mulai mengeras ini. Ini lumpur jadi rawa-rawa ini. Memang dari keberadaan tanah yang ada di aliran Sungai Pikatan ini. Jadi untuk hari ini perjalanan kita cukup menelusuri tentang keberadaan dari Waduk Domas. Jadi sisi timur dari Candi Wates Umpak, juga Candi Turi ya. Jadi keberadaan dari Waduk Domas yang di antara berapa belasan waduk di zaman Majapahit dulu, memang bisa ditarik kesimpulan Majapahit ibu kotanya ibu kota yang penuh dengan aliran air ya. Jadi tata kotanya adalah tata kota air. Jadi transportasi air mendominasi di ibu kota Majapahit, mulai dari Sungai Mas, ya Kalimas, Sungai Berantas dan lain sebagainya. Memang jalur transportasi itu didominasi oleh air. Terbukti sampai hari ini tadi kita tidak menemukan Waduk Domas itu yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi lapangan sepak bola milik warga di Desa Domas itu. Jadi tarik lagi ke timur lewat Sungai Pikatan ya, yang ada di sisi timur jadi Waduk Domas. Kita sudah saksikan tadi aliran itu, bahwa dulu memang dipercaya aliran sungai yang ada di Desa Penewon itu adalah pintu air sebelah timur dari Waduk Domas. Jadi kita ulas hari ini perjalanan kita menelusuri ibu kota Majapahit yang dulu katanya adalah ibu kota yang penuh transportasi dengan air dan banyak airnya. Konsepnya adalah kota air. Ternyata Waduk Domas sampai hari ini sudah tidak ada lagi, tinggal beralih fungsi menjadi lapangan sepak bola dan sudah datar dengan jalan raya yang ada di sekelilingnya. Jadi ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.